seperti yang kalian lihat. Tempatnya syahdu banget. Indah, selalu indah. Di Sulawesi semuanya selalu indah. Dan gue yakin banyak orang-orang di Sulawesi Tengah yang belum tahu lokasi. Perasaan saya yang paling pertama adalah saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak-bapak dari tim Masjid Nusantara. Tadi juga ada beberapa warga yang berkaca-kaca menceritakan saking merindukan masjidnya di sini. Almarhum yang duluan dipanggil Allah, dan saat peresmian kemarin beliau tidak hadir, tapi kita yakin semua kemarin itu pasti beliau ada. Assalamualaikum Sobat Masjid. Lama tak jumpa nih, saya dan tim Jelajah Masjid Nusantara main ke Sulawesi Tengah, Luwuk. Waktu itu, season 1, saya dan tim kesini membangun masjid di Toili dan Ampana. Waktu itu kita di Toili dan di Tojo Una-Una. Nah, sekarang juga Tojo Una-Una, tapi lebih ujung lagi dan jauh dari sebelumnya. Bismillah. Sampai di Luwuk, tim Jelajah Masjid berbagi cerita dengan komunitas yang ada di Luwuk Banggai. Kita diundang cerita pengalaman seru membangun masjid di pelosok negeri ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk masyarakat di sekitar situ, karena kita visinya kan hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Jadi bukan bikin masjid yang di kota atau di mana, enggak. Kita di sini udah bikin 2 masjid. Ada beberapa masjid di sini. Toili. Iya, Toili pernah. Waktu suatu Tojo Una-Una pernah. Ada 6 apa 7 kita bikin di sini. Tapi yang untuk liputan tayangan kita 2, di Toili sama Tojo Una-Una. Itu di Tojo Una-Una keren banget tempatnya. Saya yakin ibu bapak sih pasti ada yang belum pernah. Biar seperti kita saling cerewet. Apalagi ini kayak ibunda kita. Paling cerewet. Bersih sedikit. Awas kalau enggak. Ada kameramen kita, beliau lagi tumbang nih, dicerewet terus. Ayo, minum obat, ayo minum ini. Sehabis bercerita, kita semua bersiap untuk berangkat ke lokasi. Barang bawaan seperti biasa, banyak. Cuman sekarang kita sering bawa tenda dan teman-temannya, karena makin kesini makin banyak pedalaman dan jauh dari peradaban. Kalau kemalaman kita bisa istirahat sembarang gelar tenda sambil bakar-bakar ayam atau apa gitu. Kita lagi mau jalan menuju lokasi. Itu sekitar 8 jam. Dan cuaca hujan tapi panas. Kita 8 jam ke lokasi, gua masih belum tahu nih kayak gimana kondisinya. Apa di pinggir pantai, apa di gunung, dan katanya di sana nggak ada listrik. Kemana kita, Bos? Ya? Kemana? Biasa, aku udah. Kemana? Berangkat. Yo. Kan kita perjalanan jauh 8 jaman dan lokasinya gue belum tahu apa medannya seperti apa, tapi ini tuh mendung banget, tadi udah sempet hujan. Makanya kita tutupin semua, kita terpalin nih biar nggak lepek semua bawaan. Itu ada bahan makanan, ada baju-baju, ya perlengkapan syuting itulah semua di situ. Insya Allah rapat karena dari bawah udah diterpal, di atas kita tutupin terpal lagi. Mobil double cabin.
الذين أنعمت عليهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jelajah Masjid Nusantara. Hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Aduh, jadi kita mau ke Wanajaya. Nah, ini Jadi host saya ini dari Pulau Buru emang udah sakit. Jangan gitu malu-maluin. Jangan bilang gitu malu-maluin. Nggak apa-apa. Jadi saya take over dulu sebagai host dadakan. Jadi kita mau ke Wanajaya, teman-teman, sobat masjid. Perjalanannya kurang lebih 10 jam. Sekarang jam 3. Ya bisa nyampe jam 10 malam lah. Kurang lebih jam 10 malam ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Dan juga di sana nggak ada listrik. Kalau mau turun juga jauhnya 5 km. Seperti biasa kita disupirin sama supir antar provinsi, namanya Iqbal Petra. Apapun, sejauh apapun beliau yang nyupirin kita. Alhamdulillah. Barang-barang makanan juga kita udah siap semuanya sampai jam 10 malam. Mudah-mudahan dilancarkan. Sampai ketemu di lokasi sana, nanti kita ceritakan kembali. Dadah sobat masjid. Gimana? Yakin masih mentah? Bagus. Jago, murid gue nih. Ya, begitulah opening sekarang diwakilin sama bapak-bapak produser lagi. Lumayan mengurangi job desk gue. Maafkan ya mas, sobat masjid, perjalanan ini memakan waktu berjam-jam lamanya. Bisa 9 sampai 10 jam kalau lancar. Karena kita nggak pernah tahu lokasi yang akan dibangun ini seperti apa nantinya. Bismillah, semoga lancar ya perjalanannya. Alhamdulillah kita habis istirahat bentar sekalian sholat. Ini sekarang jam Sekarang jam 8 lebih dan kita belum sampai. Kira-kira berapa lama lagi, Bang? 4 jaman lagi. 4 jaman lagi berarti jam 12-an kita nyampe. Dan katanya warga belum tahu kalau kita bakal datang untuk bikin masjid. Jadi kita tidak langsung ke situ ya, Bang ya. Kita akan bermalam di sungai. Kita gelar tenda jam 12 malam di tempat yang gua belum pernah datengin. Gua tidak tahu landscape-nya seperti apa, sungainya seperti apa. Jangan pada mikir macam-macam ya. Soalnya otak gua udah kesana. Jalan di depan udah mulai naik turun gak karuan nih. Kayaknya cuma pas buat satu mobil. Ya bisa nih papasan tapi harus pelan-pelan. Dan kita sama sekali nggak papasan atau nggak disalip kendaraan apapun. Coba. Lu yakin di sana masih ada kehidupan? Yang lancar aja kalau nggak ada listrik. Iya bener. Iya emang katanya nggak ada listrik di sana. Katanya kalau mau ngecas apapun itu kita harus berapa jam gitu untuk mendapatkan listrik. Coba kita lihat nanti ya. Doakan kita tetap lancar di perjalanan ini. Gue sih nggak yakin di sana ntar T-Rex atau apalah dinosaurus lain, bener. Coba ya udah lanjut. Malam hari tiba. Ini menandakan banyak kejutan di setiap perjalanan. Contohnya nih, sekarang ini nih sobat masjid. Beberapa kali kita lewatin sungai. Berdekatan sih, ibu sungai dan anak sungai. Seru sekali kena air malam-malam gini. Ini kita kayaknya bakal ngelewatin sungai deh. Coba kita lihat seberapa dalam sungainya. Kalau misalnya memungkinkan kita tembus dia pakai mobil. Ya, enggak dalam, mungkin sekitar 30-an cm lah maksimal. Bisa kita tembus. Gas apa? Gas aja ya. Dicek dulu kapannya. Lu cek dulu. Tapi kelihatan sih, secara kasat mata nggak dalam.
Sekarang jam berapa? 10. Berarti masih ada sekitar 2 jaman lagi. Itu di dalam mobil Mas Iqbal loh. Biar kita arahkan. Mas! Tuh gini nih airnya nih. Aman. Kita udah melewati satu sungai. Dan katanya nanti bakal ada satu sungai lagi. Terus kita bakal bermalam atau ngecamp di situ karena masih jauh untuk sampai lokasi dan malam sudah larut. Jadi mending kita istirahat aja bermalam di sungai yang ada di depan. Sangat menyenangkan perjalanan kami. Ini kita semua tuh sebenarnya anti air, kayak kucing. Setelah melewati beberapa sungai, jalanan sepi dan mulai berembun. Jarak pandang hanya 3 meteran. Sekitar jam 12 malam, kami memutuskan untuk istirahat karena perjalanan masih jauh. Kita pasang tenda di sini. Kita masak, habis itu tidur. Nah, nanti pagi kita lanjutkan lagi perjalanan ini. Kita ngecamp di sini, pinggir sungai, karena udah terlalu larut dan desanya masih belum terlihat. Jam berapa sekarang? Jam 12-an lah paling. Pinggir sungai. Nah, kita pertama langsung diriin tendanya. Yuk. Cukup ini. Ini anak-anak dari tadi pada tidur, gue masakin udang. Inilah penampakan pagi hari di tempat kita istirahat. Keren banget kan? Pasang tenda di pinggir sungai, bangun subuh, terus sholat, view pagi-pagi yang bikin nyaman. Betapa indahnya pelosok Indonesia. Banyak banget di setiap perjalanan tempat tersembunyi seperti ini. Ngopi dulu lah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Masjid. Ini sekarang, jadi kita tadi malam bermalam ngecamp pakai tenda di pinggir sungai karena lokasinya itu masih jauh banget. Desanya namanya Wanajaya, tapi kecamatannya gue belum tahu, kabupatennya juga belum tahu, dan katanya masih jauh dari sini. Makanya tadi malam kita memutuskan untuk ngecamp dulu di sini karena sudah malam. Kita sampai sini sekitar jam 12-an. Sudah pada capek, lelah, lapar juga. Kampungnya masih belum kelihatan. Akhirnya kita memutuskan untuk ngecamp dulu di sini. Seperti yang kalian lihat, tempatnya syahdu banget. Indah, selalu indah. Di Sulawesi semuanya selalu indah. Dan gue yakin banyak orang-orang di Sulawesi Tengah yang belum tahu lokasi ini. Buat Sobat Masjid siapapun dimanapun kalian berada, gue gak ada capek-capeknya, bodo amat, gue gak ada malu. Kalau kalian mau berdonasi, berinfak, berwakaf, bersodakoh, jangan ragu. Tetap donasikan harta terbaik kalian untuk dibangunkan masjid di Yayasan Masjid Nusantara. Karena Yayasan Masjid Nusantara adalah salah satu lembaga terpercaya dalam pembangunan masjid. Dia sudah membangun sekitar yang saya tadi bilang 140-an masjid di seluruh pelosok Indonesia dan 500 lebih renovasi masjid dan musola di seluruh pelosok Indonesia juga. Nah, saya bikin tayangan ini memang sengaja untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Jelajah Masjid Nusantara atau Yayasan Masjid Nusantara itu tidak hoax. Mereka menghimpun dana, kemudian menghadirkan masjid hingga pelosok negeri
supaya para donatur itu melihat real bahwa dana atau harta yang mereka titipkan itu insya Allah bakal disampaikan dengan amanah hingga pelosok negeri dibangunkan masjid untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan masjid di seluruh pelosok Indonesia. Yaudah kalau gitu gue mau lanjut masak, bikin kopi buat anak-anak. Tetap saksikan terus dari segmen pertama sampai segmen terakhir. Jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Sobat masjid, kalian lihat kan? Bikin betah suasananya. Suka pengen diem di hutan, jauh dari kebisingan, kemacetan, berita-berita hoax yang bertebaran. Di sini tentram, gak ada sinyal. Pagi-pagi ngopi, ngemil, goreng ayam pakai nasi. Ya pokoknya seadanya aja. Apa yang kita beli di kota cukup-cukupin deh di sini. Ini udah pada bangun. Terus matahari juga udah mulai tinggi walaupun malu-malu karena mendung. Kayaknya mendingan kita sekarang gas untuk menuju ke lokasi karena kita masih belum tahu. Ada butuh beberapa jam lagi untuk sampai ke lokasi. Ya udah kita beres-beres dulu terus berangkat ya. Sepertinya bakal melewati beberapa sungai lagi nih. Gak apa-apa, kita lewatin banyak sungai. Daripada hatinya dia terus gak singgah-singgah. Buset, malah curhat. Maaf. Wuhuu. Oh ada ibu-ibu kan, coba kita tanya. Ini kayaknya masih ada beberapa suku Takwana deh. Rumah-rumah khasnya tuh kelihatan. Tapi bagus musholanya. Assalamualaikum Ibu. Kenapa? Maaf. Ini tanaman ternyata. Tanaman apa ini, Bu, namanya? Nilam. Oh, nilam. Bu, kita mau ketemu warga di sini, bisa nggak? Pamat itu apa? Kepala desa. Oh, Pak Ahmad. Di sini ada berapa kakak, Bu? Ada berapa rumah? Oh, banyak. Banyak ya? Tapi rumahnya berdekatan tidak? Berdekatan. Ini masjid atau musola? Di musola. Kalau Jumatan pada di mana? Oh berarti masjid juga berarti ini dipakai Jumatan ya? Masjid Jami juga dipakai buat Jumatan ini. Ya udah Bu, mau pamit dulu sekalian. Ibu kalau mau ikut kumpul, ayo boleh. Yuk, saya mau ketemu sama warga. Yuk, ayo kita cari warga. Alhamdulillah kita sampai di tempat yang kita tuju. Kurang lebih 10 jam perjalanan. Kita sekarang di Desa Wanasari, Dusun Wanajaya, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una. Kalian bisa lihat sendiri kan, Kabupaten Tojo Una-Una ini umumnya adalah pegunungan dan perbukitan. Sebagian datar dan ada juga lereng-lerengnya. Sebagian ini warga yang kita bangunkan masjid adalah suku Takwana. Allahu Akbar. Setelah keliling Desa Wanasari, kami dan warga sholat berjamaah, sholat maghrib. Dingin banget, tapi sejuk udaranya. Kalian bisa lihat sendiri kan, bagaimana mereka beribadah di tempat yang kurang layak ini. Bismillah, semoga kami bisa membantu dan melancarkan kegiatan membangun masjid di sini. Saya keluar sebentar ya, karena menunggu warga yang pada kumpul nih. Nah ini malam pertama kita
berada di lokasi ini. Insya Allah ini kita mau silaturahmi sekaligus musyawarah, dan warga di sini belum pada tahu kalau nantinya kita bakal menghadirkan sesuatu buat mereka gitu. Jadi kita obrolkan dulu di dalam, kita bicarakan, kita gali informasi mengenai ada beberapa kepala keluarga di sini, terus muslim di sini bagaimana, terus mengenai kemakmuran masjid atau musola yang sudah ada ini bagaimana, anak-anak ngaji gimana gitu. Coba kita nanti gali gitu. Ya lumayan lah, alhamdulillah cerah. Sekitar jam 8-an lah mungkin ini sekarang. Yuk kita langsung ke dalam aja. Assalamualaikum. Akhirnya kita semua berkumpul dan membicarakan teknis peletakan batu pertama, pembangunan masjidnya. Alhamdulillah warga begitu antusias, bahkan merindukan masjid yang diidam-idamkan. Bismillah ya, bapak-bapak di sini dan ibu-ibu, semoga terlaksana, sehat semua dan tidak ada kendala apapun. Terima kasih ibu bapak sekalian. Kami datang mendadak ke sini tidak ngasih kabar ya, sepertinya Pak ya. Jadi tahu-tahu kami datang terus pengen bersilaturahmi dengan ibu bapak sekalian. Saya tanya mungkin sama Pak Kades ya, atau siapapun boleh gitu. Di sini ada berapa kakak Pak? 100 lebih, tapi rumahnya jauh-jauh semua, terpisah-pisah semua. Semuanya di sini semua agama ada. Ada semua agama ada. Sumber air di sini semuanya dari sungai. Tidak ada yang punya sumur. Sumur bor juga tidak ada. Iya. Ada nih asli ya. Tadi saya mandi situ minum juga seger. Iya. Oh jadi begitu. Listrik ya di sini. Belum pernah ada. Iya. Belum pernah ada listrik. Nah dusun ini sudah dari kapan Pak? Sudah tahun berapa itu? Pernah banyak penduduk atau habis itu pada pindah atau ya segitu-segitu aja? Ya mereka kan dulu sistemnya kan sebelum kita pindah dulu kan ya pembinaan dari RSN. Iya. Setelah lepas pembinaan mereka maka kita diserahkan kepada desa. Alhamdulillah secara mulai mendekat. Ada lagi. Ini kalau misalnya nih di sini bikin sumur itu susah apa tidak? Misalnya kayak ini. Enggak ya? Sumur bor ya berarti ya? Iya. Sumur bor terus pakai sanyong. Iya. Tapi kan nggak ada listrik. Itu gimana? Aduh pusing. Kira-kira ibu bapak nih, kalau misalkan kita nanti ikhtiarkan pengen tidak punya tempat ibadah atau masjid yang lebih bagus dari ini? Iya, jelas Pengen. Maksudnya kepengennya itu maksudnya supaya Lebih giat untuk beribadah ya. Yang mewah yang megah. Ya. Ya tentunya hatinya untuk beribadah lebih megah lagi. Iya. Saya tanya aja nggak kuat nih saya. Ya mungkin. Jadi bismillah Pak, bersama-sama kita. Sekali lagi saya tidak menjanjikan 100%. Tapi kita akan mengusahakan, mengikhtiarkan, semoga apa yang kita usahakan di sini, apa yang sudah kami silaturahmikan dengan ibu bapak, saya sampaikan, semoga kantor memberi izin ACC untuk kita bangunkan masjid di sini, gitu Pak ya. Salaman nih. Ya, semoga Pak. Bismillah ya. Bismillah. Terima kasih. Semoga. Amin ya Allah. Nah, tadi saya sudah silaturahmi sama warga, sudah berkumpul, sudah bercerita, sudah mencari tahu seperti apa kegiatan warga di sini, mata pencaharian gitu, dan akhirnya saya bilang
bahwa kita akan ikhtiarkan, saya tidak menjanjikan 100% sih, tapi kita ikhtiarkan, kita usahakan untuk insya Allah bakal musola ini akan direnovasi, masjid ini akan direnovasi gitu. Dan respon mereka macam-macam gitu, terharu, senang, bahagia, karena sudah sangat lama mereka merindukan masjid yang layak gitu. Dan seperti yang kalian lihat, di sini tidak ada listrik. Wallahi demi Allah, di sini tidak ada listrik sama sekali. Ini semuanya gelap. Itu yang di atas mimbar itu tadi pakai panel surya, dan itu pun cuma kecil, tidak bertahan lama. Dan kalau kalian lihat rumah-rumah perkampungan di sini, tidak ada satupun yang punya listrik. Itu juga PR terbesar buat kita. Masih banyak saudara-saudara kita di pedalaman yang tidak tersentuh listrik, tidak tersentuh listrik. Hai, ini pagi kita kedua di sini, tapi kita tetap ngecamp, camping pakai tenda di pinggir sungai, tapi beda, bukan sungai yang kemarin. Nah, di situ letak perkampungannya. Bukannya tidak ada warga yang mempersilahkan kita untuk tidur di rumah mereka, ya tidak. Tapi di sini itu landscape-nya, alamnya, sungainya, bukitnya, tebingnya, gunungnya, hutannya terlalu syahdu untuk dilewatkan gitu. Jadi kita memutuskan untuk camping di sini, kita masak di sini, berkegiatan di sini selama beberapa hari. Di sana warga sudah mulai berkumpul. Insya Allah hari ini kita bakal peletakan batu pertama, gotong royong, dan ambil syuting beberapa kebutuhan untuk tayangan yang lain gitu. Ya, seperti yang kalian lihat, ini keren banget. Kita di sini ada 3 tenda, dan mau makan ikan tinggal berburu. Biar lu PR nyari gambar ikan nanti ya. Nyari ikan tinggal berburu, nyari sogili juga berburu. Masak-masak kita sudah bawa kemarin bahan makanan. Ya udah. Di sebelah sana keren landscape-nya. Wih, semua keren. Jadi ini tuh perkampungan yang dikelilingi oleh landscape yang begitu keren. Tapi satu yang perlu diingat, tidak ada listrik di sini. Kebayang nggak? Infrastruktur listrik aja tidak ada di sini. Dan ini masih terjadi di banyak tempat di pedalaman Indonesia. Tadi yang udah saya bilang, bukan warga yang gak ada tempat singgah, tapi memang kitanya yang ingin berkemah, biar seru dan memang gokil tempatnya. Setelah hari kedua, pagi hari dengan kegiatan ngopi, saya ke tempat warga yang sudah berkumpul. Kita gotong royong, membersihkan lapak untuk proses peletakan batu pertama. Dan pembangunannya nanti bakal di situ, Sobat Masjid. Warga udah pada siap. Ini kita sekarang langsung ke sana ya. Panas banget. Harus pakai lapisan kulit. Yuk, kita langsung ke sana. Sedikit-sedikit saya bantu ngarit juga, motong rumput. Rumput di sini memang tinggi, tapi tenang, tembasan saya sangat kuat. Bikin rata semuanya. Ya, ini nantinya lokasi ini akan kita bangun masjid, insya Allah. Warga udah antusias pada datang. Semoga dimudahkan. Doakan ya.
Bapak mau menghibahkan tanah Insya Allah. untuk dibangunkan masjid. Iya, insya Allah. Insya Allah. Jadi Ikhlas. Kami sekeluarga ikhlas untuk menghibahkan sepunya tanah untuk pembangunan masjid. baik, insya Allah. Jadi lokasi ini, semak-semak belantara ini tanah punya Bapak. Iya. Bapak namanya Abdul Qadir kan ya? Qadir Suyuti. Abdul Qadir, Abdul Hakim. Ya. Iya, ini Bapak menghibahkan tanahnya untuk dibangunkan masjid. Insya Allah berkah Pak ya. Amin, amin. Buat Bapak sekeluarga dan Iya. semuanya bisa bermanfaat buat banyak saudara-saudara kita di sini, warga di sini. Dan ya menjadi amal jariah Bapak insya Allah seterusnya nanti, tabungan. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak, terima kasih. Iya. Berarti kita sekarang kita bersihkan Iya, nih semua. iya. Oke, siap. Kita bersihkan nih semak-semak. Beres motong rumput, saya dan warga ambil batu ke kali untuk proses peletakan batu pertama. Ayo semangat semuanya biar cepat terwujud masjid impiannya. Nah, karena di sini melimpah batu kali besar-besar, bisa buat pondasi, bisa buat semuanya. Jadi kita ambil batu di sungai untuk diletakkan di tempat pondasi. Ayo, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini tak tiada halangan satu apapun. Dan saya bersyukur dan berterima kasih atas kerjasamanya yang baik. Dan saya bersama keluarga dengan tulus hati dan ikhlas menghibahkan tanah saya untuk pembangunan masjid untuk Dusun Wanajaya, para saudara saya muslimin, khususnya kepada umat mu'alaf yang ada di Desa Wanajaya, Desa Wanasari, Dusun Wanajaya, Kecamatan Ampana Tete. Dari saya ucapkan alhamdulillah, saya ikhlaskan dari dalam hati saya bersama keluarga menghibahkan tanah saya untuk pembangunan masjid. Mudah-mudahan bisa berkah dan dipergunakan selama-lamanya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya pagi ini. Tanpa berlama-lama lagi, insya Allah kita akan meletakkan simbolis peletakan batu pertama pembangunan masjid di desa Wanasari, Dusun Wanajaya, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, nanti insya Allah setelah kita pulang beberapa hari mungkin insya Allah nanti materialnya akan datang. Semoga di ACC sama kantor untuk pembangunan masjid di sini kita akan langsung secara simbolis peletakan batu pertama saja di desa Wanasari ini. Uang baik. Ya, Bapak silakan. Ibu yang habis. Oke.
Dapat kaki. Peletakan batu pertama secara simbolis. Jadi ini peletakan batu pertama secara simbolis pembangunan masjid di Desa Wanasari, Dusun Wanajaya, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya agak semangat datangnya Masjid Nusantara. Semangat karena dibangunkan masjid. Sudah lama saya merindukan untuk dapat masjid yang bagus, yang megah. Jadi sekarang senang hati saya sudah datang untuk memberikan kami di sini masjid yang bagus. Ya, kondisi masjid atau musola yang ada sekarang ini ya sangat memperhatikan. Ketika jamaah kami berkumpul untuk beribadah, kondisinya sangat mengkhawatirkan jangan sampai nanti roboh karena dia terbuat dari kayu. Dan kami sangat mengharapkan dengan adanya masjid yang permanen sehingga bisa nyaman kami melaksanakan ibadah. Ya, alhamdulillah sejak pertama awal saya ketemu, saya sangat mengharapkan dan sangat ya susah mau diucapkan dengan kata-kata ya Pak ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara saya dari Masjid Nusantara bersama donatur yang sudah mau membantu kami. Kondisi di sini banyak mualaf. Jadi kalau kondisi tentang musola masih istilahnya bisa dipakai, tapi intinya istilahnya tidak sudah tidak layak lagi. Hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Dada terus. Di hari selanjutnya, kita melihat adik-adik kita, bahkan warga di sini ikut belajar mengaji. Sedih sih, terharu saya melihatnya. Mereka semangat sekali untuk belajar mengaji. Warga di sini kebanyakan mualaf, sobat masjid. Semoga mereka istiqomah selalu bersemangat belajar agama. Amin. Setelah beres melihat warga mengaji, saya ke warga lagi. Ternyata lagi ada panen nilam. Warga lagi pada panen nilam. Kalian nggak tahu kan nilam apa? Nanti gue cari tahu di sana. Ini nilam ya sobat masjid. Nilam, bukan nila. Kalau nila itu ikan. Ini pakai M. Nilam. Saya jelasin. Pohon nilam ini diproses nanti menjadi minyak nilam. Ini merupakan komoditas unggulan nasional di Indonesia. Minyak nilam sendiri punya banyak khasiat, mulai dari pembunuh serangga hingga bermanfaat untuk obat-obatan juga. Sebanyak 90% kebutuhan minyak nilam di dunia disokong oleh Indonesia, sobat masjid. Gokil, yang berasal dari penyulingan di pelosok-pelosok Nusantara. Keren sih, tapi tetap sejahtera nggak ya rakyatnya? Hehehe. Pak, panen nilam biasanya berapa bulan sekali? Jadi tanam pertama 6 bulan kita panen, kemudian panen kedua itu 4 bulan. 4 bulan, 6 bulan. Iya. Oh, pertama 6 bulan, habis Iya. itu panen kedua 4 bulan. Iya. Iya. Nah, khasiat nilam itu kan banyak teman-teman yang pada belum tahu nih. Itu khasiatnya buat apa? Ya untuk parfum kemudian kosmetik. Oh, kosmetik, parfum, pokoknya yang wangi-wangi ya. Iya. Berarti ketika disuling nanti
itu minyak hasil sulingannya itu sudah wangi? Iya, sudah wangi. Wow. Berarti itu biang parfum lah ya? Iya. Itu banyak nih dari sini nih kalau kalian mau parfum apapun itu yang wangi-wangi, mau sabun juga mungkin bayar deterjen, apapun itu nih nilam nih biangnya. Ya. Nah tempat penyulingannya di mana Pak? Saya nggak lihat di sini. Di kampung. Di kampung sana atau kampung sana? di sana. Jauh. Di desa Wanasari. Di desa. Oh beda desa, jauh. Tadinya kita mau ke sana ternyata sekitar jauh. 2 kilo lah. 2 kilo tapi ngelewati beberapa sungai dan gunung. Beda, jangan disamakan 2 kilo di tempat kalian ya. Wah, Masya di sini. Oke. Biasanya berapa Pak dijualnya tuh per liter atau per kilo? Per kilo. Per kilo? Iya, per kilo. 1 kilo berapa? 1 kilo untuk harga sekarang ini 450, bahkan pernah mencapai 500. Wow, mantap. Tapi kan itu dari beberapa pohon ini Pak ya, sangat banyak ya. Iya. Kalau misalnya nih, berapa pohon kering bisa jadi 1 liter, 1 kilo? Dia 1 kilonya itu dia bisa masuk 5 ikat. 5 ikat, ya, 5 itu ikat. bisa 1 kilo? Ya, 5 ikat yang besar. Iya. Oh ya, kayak iketan di situ ya. 5 iketan bisa 1 kilo. Biasanya yang datang itu ada pengepul yang datang, si bos gitu mungkin, atau Bapak jual keluar ini? Ya, kita jual di kampung ketika tempat kita basulin di situ, itu bosnya yang berkumpul. Oh, sudah ada di situ ya, tinggal inti ya. Benar, berarti dikumpulkan di situ. Nah, warga di sini berarti bisa dikatakan 100% petani nilam ya, Pak? Iya. Oh, semuanya memang di sini nilam. Tanahnya bagus untuk menanam nilam di sini. Ya udah, silakan Bapak dilanjut lagi. Wah, keren nih nilam. Setelah ngobrol sama warga dan beberapa hari menginap di sini, tim jelajah Masjid Nusantara harus pulang dulu menunggu proses pembangunan masjid di sini. Sudah jadi nanti baru kita balik lagi. Terima kasih warga Desa Wanasari, Kabupaten Tojo Una-Una. Sambutannya meriah, diajak keliling sana sini, view yang indah, tidur di tenda, membuat banyak cerita yang disampaikan kepada sobat masjid semuanya. Sampai ketemu lagi ya nanti di peresmian. Semoga lancar pembangunannya. Amin. Hei sobat masjid, ini sekarang saya udah sampai di Kota Luwuk lagi. Sekitar waktu itu pembangunan masjid sekitaran berapa Rep pembangunan masjid? 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu pembangunan masjid. Semakin kenceng aja Arif kerjanya, bagus. 3 minggu pembangunan masjid udah selesai di pedalaman sana, Tojo Una-Una. Sekarang kita mau packing, masukin barang. Biasalah sekitar 8 atau 10 jaman lah. Kita ini habis duhur ya, ketemu malam lagi. Nanti kita nggak tahu mau bermalam di mana. Entah itu ketemu hutan, ketemu sungai, apapun. Kalau asalkan masih bisa gelar tenda, kita tidur di situ. Ya udah, kita packing sekarang. Yuk, ayo kita packing, masukin. Yuk, Lu waktu itu kesana berapa hari? Lu full nemenin 3 minggu? 3 minggu di sana. Lagi-lagi si Arif nih. Lokasinya Masya Allah. Iya kan gue pernah kesana. Waktu peletakan batu pertama kesana. Nah PIC-nya Arif lagi PIC-nya. Dia emang top lah dalam pembangunan masjid di pedalaman. Yaudah, lanjut. Setelah kurang lebih 1 bulan pembangunan di Desa Wanasari, Kabupaten Tojo Una-Una ini, kami datang lagi dan siap untuk meresmikan masjid di sana. Semangat semuanya! Seperti biasa, kami ditemani oleh teman-teman dari Dakwah Adventure. Kami lanjut berdoa karena perjalanan ini sangat panjang. Ada kemungkinan sampai tengah malam lagi dan kita membangun tenda lagi. Tapi coba kita lihat nanti. Let's go! Bismillah. Udah siap semuanya, sekarang keburu gelap, kita berangkat. Ikuti terus masjid kita di pedalaman Tojo Una-Una.
Sini. Gua duduk sini. Ini. Belakang. Sini. Gua duduk belakang sono. Iya, sono. Hei! Di tengah jalan kita kaget nemu sesuatu. Pokoknya bikin deg-degan. Kumaha Mas Ik? Jauh kene itu. Masih jauh, Sulawesi Tengah. Ketemunya kelapa mulu. Itu apa semua? Kelapa semua. Aduh. Main. Dari tadi nggak nemu-nemu. Ya ini masih kelapa mulu. Nggak ada pohonnya. Cari berduri ya? Yang berduri. Sama-sama botak tapi berduri. Orang nggak nemu-nemu kesel. Nggak, ini rencananya kan kita mau bikinkan konten untuk Durian Traveler. Sekali-kali YouTube Durian Traveler kita bajak. Ya, jadi Harus in frame muka kita ini. ya biasanya kan mereka tuh udah expert, handal untuk mencari tahu durian di seluruh Indonesia. Dan mereka bisa tahu ini durian apa, rasanya gimana. Kita nggak mau kalah, kita harus dapat. Tapi gimana ini nggak ada durian? Apa Mil? Kenapa lu gitu-gitu? Moncong lu kenapa ya moncong? Baunya beda. Nggak, serius. Ini apa sih? 5 meter dari sini. Nggak usah gimmick, gue juga udah lihat. Udah lihat. Ada durian. Ada durian di pinggir jalan. Biasanya kita langsung buka, nggak nanya harga. Bang, ini berapa harganya? Makan dulu, Bang. Makan dulu. Ayo, makan dulu. Serius. Makan dulu, baru bayar katanya. Gimana? Ini konsepnya, bentar dulu. Ini gimana? Kita suruh makan dulu baru bayar. Jadi kalau warga di sini itu silakan Bang, makan dulu. Nanti selesai itu ya silakan pulang. Jadi ini Memang gratis. Oh iya, gratis. Gratis. Nanti Ini bayarnya jauhin dulu. Gratis. Putus kepala kita. Bang, ini namanya durian mana nih? Toima. Hah? Duriannya? Durian Toima. Toima. Toima itu nama apa? Nama kampung. Bukan Toima yang di TV itu. Soima. Itu Toima. Nama kampung Toima. Dia di Sulawesi Tengah. Kabupaten apa? Banggai. Banggai. Kabupaten Banggai. Duren Toima. Ini kalau teman-teman Durian Traveler udah pada paham semua nih rasanya gimana, pahit, manis, lembek, basah, kering. Ini. Langsung Belah. nggak usah banyak ngomong, langsung belajar. Ini, buka. Buset, kuning banget. Halo? Bukan. Lihat teksturnya, wah asik. Lihat nih, kalau Mas Alif ini udah paham nih. Seperti apa karbonasinya, asik. Matang hari apa, dimakan hari apa, jatuh hari apa nih. Paham nih. Dia paham. Paham banget kalau Mas Alif nih, teman-teman Durian Traveler tuh paham. Kalau kita kan durian geragaser ya. Di mana ada durian kita pasti geragas. Mau punya warga, mau di pinggir jalan. Coba ya. Ini lihat udah ada yang makan. Udah ada yang makan duluan. Ini lihat nih, lihat dulu teman-teman nih. Warnanya kuning, terus teksturnya lembek-lembek, agak basah. Yaudah kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dekat-dekat. Nyangkut semua di berewok. Rasanya manis lembek. Coba. Langsung telan. Gimana Mas? Oke nggak? Ini rasa durian. Ya iyalah, masa semangka. Manis, enak. Kuning langsat. Jadi durian apa langsat nih? Oh iya, yang tadi kita di kota ya ada langsat. Enak banget.
Jalan sambil dengerin musik udah kayak video klip galau-galauan, ngelamun, mikirin, aduh nggak ngerti deh gue. Pokoknya syahdu deh. Udah fokus lagi kita di perjalanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masjid. Alhamdulillah kita sekarang masih di perjalanan menuju lokasi untuk peresmian masjid. Ya mungkin masih ada 4 jam lagi baru kita sampai di lokasi. Jalanan sekarang lumayan udah masuk ke jalanan rusak ya. Dan doakan mudah-mudahan kita selamat sampai di tempat tujuan. Doa masjid insyaallah di pelosok kedengaran suara azan ke semua rumah-rumah, karena di pelosok itu rumahnya berjarak, ada yang 1 kilo dari masjid, ada karena mereka masih tidak. Kita menemukan sungai yang waktu itu lagi nih. Semoga lancar terlewati. Waktu menunjukkan tengah malam, kita memutuskan untuk menginap, tapi lebih jauh lagi ke lokasi. Karena sungai yang ini nggak bisa kita lewatin. Arusnya terlalu kuat dan dalam juga. Jadi kita berdoa semoga besok pagi surut dan kita bisa menyeberang. Amin. Ya udah kalau gitu kita ngecamp dulu di sini. Kita putuskan untuk ngecamp di sini. Kita gelar tenda di sini. Sepertinya ini lumayan oke lah. Semoga ya, sebetulnya SOP-nya sih nggak deket sungai yang habis banjir, tapi karena kita sudah kesulitan menemukan lokasi, sepertinya ini aman lah kalau untuk sampai besok pagi aja. Habis itu kita besok packing lagi terus lanjut jalan. Yang penting bisa istirahat dulu, naruh badan enakan seadanya di pinggir sungai, baru besok kita lanjut lagi. Pagi, semalam kita melek sekitaran setengah 3 beres-beres apa segala macamnya. Dan kayaknya udah siang. Kita lihat view-nya sekarang seperti apa. Wih, tuh, wah, Masya Allah, keren banget. Pada tidur, si Iqbal, si Tumeo. Wah, view-nya keren lah. Jadi ini tempat peristirahatan kita karena kemalaman dan debit air semalam tuh tinggi. Kita mau nyebrang sungai takutnya ada yang dalam terus hanyut gitu. Makanya kita nunggu terang dulu, kita ngecamp di sini. Sekarang kita cek kondisi mobil apa segala macamnya, dan kalau udah bisa memungkinkan kita nyebrang sekarang. Nah, seperti ini nih pagi hari kita sobat masjid. Kalian lihat sendirilah, arus sungainya kuat banget. Tapi kita harus melewati ini karena warga sudah menunggu kita untuk meresmikan masjid. Mari kita lewati ujian ini. Setelah melewati sungai, tempat istirahat selanjutnya kita masak-masak. Masjidnya tepat di belakang kita. Udah gak sabar kita resmikan. Tapi kita makan dulu aja lah, lapar banget. Lagi kita sampai nih di lokasi masjidnya nih. Gak sabar, pasti keren banget. Ya, ini ternyata hujan deras dari atas dan air sungai meluap, warnanya coklat. Tenda kita juga ketar-ketir, sementara logistik dan kita naik ke dekat masjid dan kita masak di sini. Ini
produser kita lagi masak ikan woku. Hujan gede jadi gembel semua. Masih makan. Makan. Dingin, lapar. Ini kali. Nah, ketahuan kan yang paling banyak ngabisin mie siapa ya? Ini. Nih, ini. Jangan pakai itu. Kau masak pak dibuka, masukin air, ikat. Ini buat ini. Tuh. Lu pakai tangan bikin woku. Astagfirullah. Mana kameranya? Nih. Apa lu? Goreng terong, balado, mau dibaladoken jeung tumi. Cuma ngaduk-aduk aja gue. Ini ikan wokunya udah matang. Ini mohon maaf ya, versi amburadul. Yang penting enak, mengenyangkan. Gimana wokunya? Woku ikan gimana? Mantap. Sedap. Mantap kali. Sedap. Kalau nggak sedap, gue nggak masakin lagi nih. Sedap mama. Dengar gak suaranya? Ini kita sudah hampir dekat di lokasi masjidnya. Tadi malam kita nginep di sini karena kondisi sungai itu banjir dan kita tidak ngecamp di tenda, kita di gubuk sini sama teman-teman. Warga udah antusias banget tuh dengar, mereka udah bersolawat. Kita langsung aja ke masjidnya. Di ahlil badriya rame, penuh, lumayan, alhamdulillah. Tapi kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapaknya pada di kebun, ada yang beraktivitas karena di sini tuh sangat susah untuk berkomunikasi. Jaringan atau provider internet, telepon semuanya tidak ada sinyal di sini. Listrik pun juga nggak ada, jadi susah untuk mengumpulkan orang sebanyak itu. Jadi ini seadanya dan ya insya Allah semoga berkah, mereka senang nanti bisa memberitahu warga di sekitaran pegunungan atau bukit yang lain, memberitahu bahwa di sini sudah ada masjid baru yang sangat layak dan bagus. Ayo kita langsung ke dalam aja. Peresmian tiba. Kita disambut dengan sholawat dari warga semua. Gak ada yang kuasa menahan air mata. Ada bahagia dan yang dinanti-nantikan akhirnya terwujud juga. Masjid megah, nyaman, dan Masya Allah keren sekali desainnya Mas Lutfi. Keren. Menemui Masjid Nusantara ini kami mendapatkan bangunan yang begitu megah walaupun sederhana. Kami tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada donasi-donasi yang ada di Indonesia. Maka dari itu saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang ada di Tepuleh, khususnya di Dusun 4 Wanajaya, marilah kita makmurkan masjid ini dengan ilmu yang kita dapatkan. Kami menitipkan masjid dari seluruh masyarakat Indonesia. Bapak, ini bukan masjid saya, ini bukan masjidnya Masjid Nusantara, tapi ini adalah masjidnya seluruh rakyat Indonesia.
yang sudah memang meniatkan berdonasi untuk membangun masjid di Tojo Una Una ini, di desa apa namanya? Desa Wanasari. Ya, di desa Wanasari, tepatnya di Dusun Wanajaya ini. Gitu. Jadi mohon tadi sudah disampaikan juga, semoga masjid ini nantinya makmur, rame, dipakai sholat 5 waktu. Terkait nanti mungkin ada kekurangan listrik yang belum ada atau air yang belum bisa sampai sini, semoga bisa diusahakan bersama-sama oleh warga sekitar. Itu. Nanti saya marahin juga Arif karena nggak bikin air di sini. Semua warga berkumpul dan kita melakukan peresmian. Peresmian ini sangat sederhana karena kita harus maklum ini pelosok sekali sobat masjid. Perjalanan kurang lebih 10 jam. Rumah satu ke rumah yang lainnya juga jaraknya begitu jauh. Kalau mereka berkumpul harus diberitahu di hari sebelumnya. Karena memang susahnya komunikasi di sini. Ya, dengan ini kami meresmikan Masjid Jabal Nur di Dusun Wanajaya, Desa Wanasari, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Zainul Hidayat. Jabatan saya di sini sebagai Kepala Dusun 4 Wanajaya. Tentunya perasaannya sangat senang sekali karena sudah memiliki tempat ibadah yang alhamdulillah layaklah. Harapannya ya ingin lagi masyarakat ini semuanya bisa beribadah lebih giat lagi. Kebetulan saya sebagai mantan ibu kepala desa, saya akan berusaha keras untuk membina masyarakat Tautawana yang beragama Islam di Dusun Wanajaya ini agar mereka lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya pembangunan Masjid Nusantara ini, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh donatur dan rombongan dari Masjid Nusantara. Saya bangga dengan adanya masjid ini. Saya dari hati saya yang paling dalam, saya rasa senang sekali. Semoga masjidnya bisa dimakmurkan ya, warganya makin istiqomah. Terima kasih sobat masjid semuanya atas donasi yang sudah diberikan kepada tim Jelajah Masjid Nusantara dalam naungan Yayasan Masjid Nusantara. Kami akan terus mencari tempat-tempat pelosok dan kami akan bangunkan tempat ibadah yang layak dan nyaman, insya Allah. Setelah selesai peresmian, hari itu juga kami pulang karena harus berziarah ke sahabat kita, Bang Arpan. Salah satu anggota dakwah adventure dan yang menemani perjalanan kita dari peletakan hingga pembangunan. Nanti kita akan cerita lebih lanjut seperti apa kejadian Bang Arpan dengan sahabatnya Bang Usman. Mari kita pulang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita setelah peresmian ke kota lagi, kota Luwuk, dan sekarang mau ziarah ke tempat saudara kita, Bang Arpan, yang waktu itu mengawal pembangunan bersama Bang Usman. Peletakan batu pertama dia mengawal juga sampai akhirnya sakit dan qadarullah meninggal. Kita waktu peletakan batu pertama bersama dia Bang ya. Wah, perjalanan sama.
Akhirnya terus ya dia sakit, akhirnya meninggal. Nanti kita lanjut cerita-cerita sama Bang Usman. Saya juga sedih banget pas dikabarin itu karena saya nggak di lokasi ya Bang ya. Kita pulang melanjutkan pembangunan yang lain. Kita nggak ketemu pas dia sakit. Tahu-tahu dapat kabar, ya dia sudah meninggal. Nanti kita langsung ke ziarah ke kuburannya. Bang, jadi bisa diceritakan waktu itu gimana kronologis Bang Arfan itu sakit hingga akhirnya meninggal? Kemarin itu kan pas waktu kita pulang dari pedalaman kan, tanggal berapa ya? Waktu kita habis peletakan itu? Peletakan pertama. Terus kita jalan, balik. Kita jalan lagi ke pedalaman, baru sampai itu malamnya kan. Kita langsung lanjut ke pedalaman lagi. Oh iya, kalian lanjut, kita pulang ya? Pulang ke Morowali Utara sana. Tanggal 10-an ya, kalau nggak salah. Bilang sudah mulai sakit. Awalnya sakit itu di rumah, di kos. Ya. Di kos kita kunjungi sama teman-teman. Alhamdulillah ada aman-aman, cuma kita masih dialog, bicara-bicara sama beliau. Sorenya beliau itu balik ke Bunta. Katanya mau lihat istrinya juga di sana, di kampung sakit. Oh saat itu istrinya juga lagi sakit? Sedang sakit juga istrinya. Padahal almarhum juga ada kurang sehat, ada sakit juga. Tapi udah ketahuan belum kalau itu demam berdarah waktu itu? Belum ketahuan. Terus pas 4 hari kita tidak ada kabar sama almarhum ini. Pas keempat harinya kita kunjungi kosnya kembali sama teman-teman, sama Ustadz Gani, Bang Narki, sama tim lain kan. Kondisinya gimana? Kosong rumahnya itu. Kosnya kosong. Hampir kita dobrak rumah. Nah ternyata kita ketemu sama tetangga kos. Kita tanya di mana almarhum ini kan. Dia bilang sudah berapa hari memang tutup. Tapi lampunya dalam itu nyala terus kan. Kita hampir niat mau dobrak pintu, cuma nggak jadi. Kita minta nomor sama tetangga kalau ada yang bisa dihubungi keluarga di Bunta kan. Ternyata kita hubungi, dapat nyambung mertuanya. Dan waktu itu pas kita hubungi almarhum itu sedang makan. Sedang makan? Oh sehat berarti? Kurang sehat. Cuma, di Bunta tapi? Iya di Bunta. Oke. Tiba-tiba malamnya kita tidak tahu kalau dia pulang ke Luwuk. Subuh jam 5 mungkin. Dia ada story di WA. Saya sempat lihat tapi saya lihat itu nanti jam setengah 7 saya lihat. Beliau sudah minta tolong situ, katanya minta tolong. Saya sudah tidak mampu kan. Bilang apa dia? Di storynya situ, ya, minta tolong bantu saya. Sudah mampu katanya begitu kan. Itu kondisi dia di mana? Di kosnya sendiri. Oh di kos bilang begitu? Iya nggak ada istri, nggak ada anak, semua situ sendiri. Nah, kita semua jalan. Saya telepon, saya kabar di grup semua kan, di grupnya kita. Gimana kita kunjungi ini almarhum kan ke kosnya. Kita semperin. Beliau ternyata lagi demam goyang situ, demam. Dari menggigil. Subuh kita langsung koordinasi sama Bang Anarki. Bang Anarki bilang sudah langsung saja ke puskesmas terdekat kan. Kita bawa ke puskesmas terdekat sama Ustadz Gani di puskesmas Simpong. Di situ kan tidak ada rawat nginap kan. Makanya Bang Anarki bilang udah lanjut saya di puskesmas Kampung Baru. Di samping ada ruang nginap dekat sama kita kan, bisa kita kunjungi terus, jaga apa semua. Nah kita bawa ke situ lah. Jam berapa itu? Kurang lebih jam 10. Oh masih pagi ya? Masih pagi. Nah sudah situ, habis itu diperiksa sama dokter. Diagnosanya nanti besok ya baru keluar ya. Besok baru keluar. Besokannya baru keluar? Besok baru keluar hasil darahnya. Dan itu saja belum dikasih sama dokter ya. Kita kirim sama Ustadz Iswan, beliau minta kan, coba saya minta hasil darahnya kan. Sudah kita kirim via WA sama beliau. Dan beliau bilang almarhum ini demam berdarah. Pagi itu kita pulang kan, sama almarhum, kita istirahat dulu pulang kan. Karena sudah ada istrinya mau ganti kan. Nah, sudah. Baru sampai di rumah Bang Anarki baru tidur, saya juga baru tidur. Ada teman datang ke rumah. Katanya almarhum ini dirujuk ke rumah sakit. Kita kaget kan, langsung kita ke rumah sakit, konfirmasi semua teman-teman, ke rumah sakit semua kita tim. Sampai rumah sakit, beliau sudah di IGD situ. Sudah karena kita lihat kondisi almarhum sudah baik, sudah agak-agak mendingan kan. Besok
dokter bilang sudah Dokter bisa bilang keluar. gitu? Iya, makanya kita pamit sama almarhum ini. Saya semua, Bang Anarki, Ustadz Gani, kalau kita mau jalan ke Wanasari, Wanajaya situ kan pembangunan masjid ini. Sampai di perbatasan Balingara kita masih video call lagi sama almarhum malam. Video call, malah kita masih ingatkan minum obat. Bang Anarki bilang jangan lupa minum buah vita apa semua Ustadz Gani. Pokoknya jaga kondisi kan. Waktu itu pas malam Jumat ya, malam Jumat pada subuh, selesai subuh kita lanjut perjalanan ke lokasi pembangunan masjid. Sampai di sana kita ketemu sama Pak Mantan. Ketemu Pak Mantan kurang lebih jam 1 siang. Jam 1 siang kita ketemu. Mujurjo itu waktu itu pas hari itu juga sudah ada jaringan. Kan selama ini kan belum ada sinyal. Iya. Pas kali itu sudah ada sinyal. Tiba-tiba kita dapat info kalau almarhum ini drop. Butuh donor darah 8 kantong. Kita langsung kaget semua kan. Langsung Ustadz Iswan kabari di grup harus balik secepatnya. Dengan medan yang ekstrim. Oh, toilet lebih dekat ya? Iya, 2 jam. Tapi medannya ekstrim. Berapa kali tumbang. Saya 1 kali, Bang Anarki 3 atau 4 kali. Ustadz Gani juga begitu tumbang. Alhamdulillah kita tiba di sini jam 11 malam di Luwuk. 11 malam di Luwuk. Kita rencana dari bulan itu mau langsung ke rumah sakit. Cuma dengar info almarhum sudah didonor kan, sudah istirahat, sudah enak. Sudah. Insya Allah kita pagi baru kita jalan karena kita tiba jam 11. Pas tiba-tiba saya kasih tahu juga teman-teman, kita jangan ada kasmati HP kan. Misalkan aktif semua. Jam berapa? Jam 3. Ya, kurang lebih setengah 3. Ustadz Gani telepon kalau almarhum itu sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan ini belum selesai karena tugas kita sana itu belum selesai semua. Insya Allah selesai itu kita turun lagi ke Luwuk dan melanjutkan lagi program-program yang akan diberikan nanti. Insya Allah, amin. Sampai ketemu lagi. Iya, jadi ini makamnya Bang Arfan yang tadi saya ceritakan. Waktu itu beliau bilang ke saya, "Mas, ini masjid harus jadi. Besok kita datang lagi peresmian bareng." Tapi ternyata qadarullah beliau sudah dipanggil dulu sama Allah. Dan pokoknya saya dan tim Arif, Gani, Bang Usman semuanya, Bang Iwan semuanya sudah melanjutkan tugas beliau untuk menyelesaikan masjid di Tojo Unauna, dan alhamdulillah kemarin sudah peresmian. Saya bisa cerita lebih banyak ya. Terima kasih Bang Arfan. Insya Allah semua perjuanganmu bakal kita lanjutkan. Kita akan tetap terus berusaha, berjuang dimanapun lokasinya, dimanapun tempatnya. Masjid-masjid pedalaman yang masih membutuhkan atau bahkan belum ada masjid, insya Allah kami akan datang, kami akan bangun, kami akan sejahterakan. Dan tentunya lewat uluran tangan kalian semua, Sobat Goib, teman-teman dimanapun kalian berada, teruskanlah apa yang sudah Bang Arfan kerjakan selama ini. Beliau jadi pendakwah di pedalaman. Semoga kita bisa melanjutkan, semoga kita bisa terus bergerak untuk selalu membangun dan menghadirkan masjid hingga pelosok negeri. Semoga kita bisa terus tetap melanjutkan apa yang Bang Arfan selama ini jalankan. Beliau berdakwah hingga pelosok negeri, dan lewat ini semoga kita tetap bisa terus sampai kapanpun menghadirkan masjid hingga pelosok negeri.